Hai, selamat datang di tutorial Geografi Web 1 Pengetahuan Dasar Geografi. Kali ini saya akan memberikan lesson yang kedua dari bab 1 ini mengenai ruang lingkup kajian geografi. Dalam lesson 2 ini terdapat 4 poin penting yang akan saya coba bahas. Yang pertama adalah konsep esensial, aspek geografi, ruang lingkup geografi, dan objek studi geografi. Keseluruhan poin ini merupakan gambaran penting terhadap geografi modern, bagaimana geografi modern bisa memberikan suatu kontribusi yang luas bagi manusia, dan juga seberapa batas-batasan geografi ini terhadap satu ilmu dengan ilmu lainnya. Oke, kita lanjutkan saja. 10 konsep esensial geografi. Banyak para ahli yang memberikan konsep-konsep tentang geografi, sehingga perlu dibentuk konsep dasar bagi perkembangan geografi di Indonesia. Untuk itu diselenggarakan seminar dan lokarya ahli geografi pada tahun 1998 yang menghasilkan kesepakatan berupa 10 konsep esensial geografi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi adalah, bayangkan jika di suatu tempat di permukaan bumi memiliki nilai ekonomi apabila dihubungkan dengan harga. Misalnya, di suatu daerah dingin, orang cenderung berpakaian tebal. Kemudian, ada lagi nilai tanah atau lahan untuk pemukiman akan berkurang apabila berdekatan dengan terminal kendaraan umum, pasar, atau pabrik karena kebisingan dan pencemaran. Kemudian konsep kedua adalah konsep jarak. Jarak dihubungkan dengan keuntungan yang diperoleh, sehingga manusia cenderung akan memperhitungkan jarak. Misalnya, harga tanah akan semakin tinggi apabila mendekati pusat kota dibanding dengan harga tanah di pedesaan. Atau peternakan ayam cenderung mendekati kota sebagai tempat pemasarannya, agar telur dan ayam yang dibawa ke tempat pemasaran tidak akan mengalami kerusakan dibandingkan apabila peternakan ditempatkan jauh dari kota. Konsep ketiga adalah konsep keterjangkauan. Hubungan atau interaksi antar tempat dapat dicapai baik dengan menggunakan sarana transportasi umum, tradisional, atau jalan kaki. Misalnya, keterjangkauan Jakarta-Biak menggunakan pesawat, Bandung dengan Jakarta menggunakan kereta api. Selanjutnya, daerah A berpenghasilan beras dan daerah B berpenghasil sandang. Kedua daerah ini tidak akan berinteraksi apabila tidak ada transportasi. Selanjutnya, suatu daerah tidak akan berkembang apabila tidak dapat dijangkau oleh sarana transportasi. Konsep keempat adalah konsep pola. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam, hubungannya dengan pola persebaran seperti sebagai berikut. Pola aliran suatu sungai akan terkait dengan jenis batuan dan struktur geologinya, atau pola pemukiman terkait dengan sungai, jalan, bentuk lahan, dan sebagainya. Selanjutnya konsep morfologi. Di sini bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Misalnya, bentuk lahan akan terkait dengan erosi dan pengendapan, penggunaan lahan, keterbatasan lapisan tanah, ketersediaan air, dan sebagainya. Atau pengkelompokan pemukiman cenderung di daerah datar. Konsep keenam adalah konsep aglomerasi. Di sini pengelompokan penduduk dan aktivitas di suatu daerah. Misalnya, masyarakat atau penduduk akan cenderung mengelompok pada tingkatan sejenis. Seperti contoh, makanya ada daerah elit, daerah kumuh, daerah perumnas, pedagang besi tua, pedagang barang, pakaian bekas, dan lain-lain. Atau pengelompokan seperti 68% industri tekstil Indonesia berada di Bandung. Kenapa? Karena Bandung terkenal sebagai pusat fashionnya dari Indonesia. Nomor 7 ada konsep nilai kegunaan. Manfaat suatu wilayah atau daerah mempunyai nilai tersendiri bagi orang yang menggunakannya. Misalnya, daerah sejuk di pegunungan yang jauh dari kebisingan seperti Puncak, Bogor, banyak dijadikan tempat peristirahatan dan rekreasi. Atau lahan pertanian yang subur sangat bernilai bagi petani dibandingkan untuk nelayan atau pegawai kantoran. Konsep ke-8 adalah konsep interaksi dan interdependensi. Setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, is for sure. Mereka memerlukan hubungan dengan wilayah lain, sehingga memunculkan adanya hubungan timbal balik dalam bentuk arus barang dan jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain-lain. Contoh pergerakan penduduk adalah sirkulasi, komutasi ulak-alik, dan migrasi. Pergerakan barang dari kota ke desa atau dari desa ke kota.
Kemudian ada pergerakan berita atau informasi melalui radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain terhadap pembaca atau pemirsanya. Konsep ke-9 adalah konsep diferensiasi area. Suatu wilayah berkaitan dengan wilayah lain. Wilayah di permukaan bumi memiliki perbedaan nilai yang terdapat di dalamnya. Misalnya, fenomena yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lain, seperti jarak dekat, jarak sedang, atau jarak jauh, atau pemukiman padat, pemukiman sedang, atau pemukiman jarang. Atau pertanian sayur dihasilkan di daerah pegunungan, perikanan di laut, atau tambak atau pantai, kemudian padi di daerah relatif datar, dan sebagainya. Konsep terakhir adalah konsep keterikatan keruangan. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya suatu hubungan dengan wilayah lain, atau adanya saling keterkaitan antara wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Misalnya, jika dikaji melalui peta, maka terdapat konservasi spasial atau keterkaitan wilayah antara wilayah A, B, C, dan D. Nah, 10 konsep ini sengaja dibuat sebagai penyatu bahasan pemikiran geografi. Semuanya merupakan awal dari memahami geografi. Dengan demikian, pendidikan geografi mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi harus mencakup 10 konsep tersebut. Hanya materi yang diberikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, William Kirk menyusun struktur lingkungan geografi menjadi 2. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik di sini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah aspek topologi. Aspek topologi membahas hal-hal yang berkenaan dengan letak atau lokasi suatu wilayah, bentuk muka buminya, luas area, dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri khas tertentu. Yang kedua dari lingkungan fisik adalah aspek biotik. Di sini aspek biotik membahas karakter fisik dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ada aspek biotik, pasti ada aspek non-biotik. Aspek non-biotik membahas tentang tanah, air, dan atmosfer, termasuk iklim dan cuaca. Selanjutnya ada dari lingkungan non-fisik. Lingkungan non-fisik dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah aspek sosial. Aspek sosial membahas tentang adat, tradisi, kelompok masyarakat, dan lembaga sosial. Kemudian ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi membahas tentang industri, perdagangan, pertanian, transportasi, pasar, dan sebagainya. Kemudian aspek budaya membahas tentang pendidikan, agama, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada aspek politik. Di sini membahas tentang kepartaian dan pemerintahan. Menurut Rothmar P. dalam bukunya The Scope of Geography, dia mengemukakan tentang 3 ruang pokok lingkup studi geografi. Yang pertama adalah interaksi antar manusia dengan lingkungan fisik yang merupakan salah satu keanekaragaman wilayah. Poin kedua, persebaran dan keterkaitan penduduk di bumi dengan sejumlah aspek keruangan. Poin ketiga adalah kajian terhadap region dan analisa dari region yang punya ciri khusus. Sedangkan menurut Haggett, ruang lingkup geografi dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, geografi ortodoks, yaitu kajian tentang suatu wilayah atau region yang menganalisa bagian-bagiannya secara sistematik, misalnya untuk faktor manusia atau fisik saja. Geografi ortodoks dibagi menjadi geografi sistematik, geografi regional, geografi teknik, dan geografi filsafat. Kedua adalah geografi terintegrasi atau terpadu, yaitu suatu pendekatan dengan mengintegrasikan elemen-elemen geografi sistematik yang terdiri atas geografi fisikal dan geografi manusia dengan geografi region yang terdiri atas geografi regional dan geografi kultur. Tiap analisis digolongkan menjadi 2 segi, yaitu segi teori dan segi aplikasi. Yang terakhir, poin terakhir adalah objek studi geografi. Di sini objek studi geografi dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah objek material geografi, kedua adalah objek formal geografi. Objek material geografi sendiri sebenarnya menceritakan mengenai isi dari geosfera ini. Geosfera dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer di sini menceritakan mengenai segala hal yang berhubungan dengan udara. Kemudian litosfer, segala hal yang berhubungan dengan bumi. Hidrosfer, segala hal berhubungan dengan air, biosfer yang berhubungan dengan makhluk hidup, dan antrosfer yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Dan untuk objek formal geografi menceritakan
tentang region, dan region sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Untuk fisik dibagi menjadi 4, ada iklim, flora, fauna, dan mineral. Dan untuk non-fisik sendiri dibagi menjadi 4 juga, yaitu ras, bahasa, mata pencarian, dan agama. Dari keseluruhan poin yang telah saya bahas ini, sekilas dalam perkembangan geografi tampak jelas bahwa geografi memiliki pemahaman yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Meskipun pengertian geografi terus berkembang, pada dasarnya ilmuwan geografi memiliki beberapa kesamaan prinsip, yaitu bumi sebagai tempat tinggal, hubungan manusia dengan lingkungan, dan penggunaan pendekatan spasial, ekologi, dan lingkungan. Oke, sekian untuk lesson 2. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai ketemu di lesson selanjutnya. Untuk lesson yang ketiga, saya akan menceritakan mengenai pendekatan geografi yang digunakan. Oke, terima kasih.